Itu bekas-bekas itu apa yang telah terjadi? Inilah yang membuat saya takut. Itulah yang membuat saya takut. Apakah kamu bisa menjelaskan apa yang telah terjadi di sini? Siapa namamu? Sengoro. Kejadiannya sangat mengerikan. Kejadiannya sangat mengerikan. Begitu sangat mengerikan. Seperti apa mengerikannya loh? Kakak itu bertarung 1 melawan 2. Bisa menjelaskan wujud dari makhluk 2 yang menyerang kakek itu? Kelihatannya dia berpakaian rapi, layaknya dari kerajaan. Terus apa lagi yang kau bisa lihat dari 2 makhluk yang menyerang kakek itu? Yang saya lihat, dia memiliki ciri khas kalung. Yang satu berwarna emas, dan yang satu lagi berwarna merah. Kekuatannya sangat luar biasa. Mas, sudah dibohongin lagi. Kekuatannya sangat luar biasa. Kejadian seperti apa? Apa kau bisa jelaskan? Baiklah, bolehkah saya meminjam? Lu pakai aja, pakai. Manusia Kau sebagai kakek, dan saya berdua sebagai makhluk yang menyerang kakek itu. Saya sebagai kamu nih di sini. Dia menyerangnya. Dia menyerang terus. Menyerang terus. Itu yang satunya lagi ngapain? Sama. Dia juga menyerang terus. Saya. Mas, ini sama dengan tangan loh. Saya yang ada di sini. Saya merasa ketakutan. Dan saya merasakan energi yang sangat besar. Luar biasa. Jangan. Ini bedangnya. Terus sampai kau menyaksikan kakek itu lebur. Bukan hanya seperti itu. Seperti apa leburnya? Kemari. Ini siapa? Ini kakeknya. Bisa. Saya dan dia sebagai 2 sosok yang menyerangnya. Saya sebagai itu nggak apa-apa. Kamu yang menyerangnya? Ya. Bukan dia. Saya aja. Menyerang. Dia terpental jauh. Saya cuma meragain loh, Bah. Kakek itu hanya bisa bertahan. Kakek itu tidak menyerangnya. Tidak menyerang sama sekali. Berapa kali nyerang itu? Pertarungan itu sangat lama. Dan kakek itu hanya bisa bertahan. Bertahan. Tapi ini dua-duanya nyerang dengan kekuatan yang sama. Menyerang terus sampai kelempar ke atas, kelempar ke samping, kelempar kemana-mana. Itu ya. Sampai kelempar ke atas. Benar. Yang paling sering nyerang yang kalungnya emas apa merah? Dua-duanya menyerang dengan brutalnya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya merasa kasihan pada kakek itu. Kakek itu merasa mengeluarkan rasa sakit yang sangat luar biasa. Sakit. Yang terakhirnya, saya kira 2 sosok itu melakukan serangan yang sangat luar biasa sampai saya terpental. Menyerangnya seperti itu. Saya Masih bertanya loh.
bening apa itu? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Cukup. Ya, terima kasih banyak. Cukup, Mas. Mas semua. Ya. Saya mau nanyakan lagi. Yang saya ingat, sebelum kakek itu mati, kakek itu tidak sedikit pun melakukan perlawanan. Kakek itu hanya bisa berbicara. Apa? Kelemahanmu sudah tertulis jelas di kitab Kebat Bluewing. Terus apa lagi yang dia ucapkan? Dan kakek itu berkata, kekuatanmu tidaklah setinggi pohon pinang, dan kejayaanmu tidaklah sepanjang leher angsa. Setelah itu, dua makhluk itu langsung menghabisinya dan pergi terbang. Saya berusaha menghampirinya. Cara menghabisinya gimana? Enggak maksudnya kejam apa enggak maksudnya? Apa tadi? Panjang apa? Yang saya ingat, Leher angsa. mari kita habisi kakek tua ini yang sudah tidak berdaya. Ya! Merakain lah. Itu dua-duanya kayak gitu. Dua-duanya. Bukannya yang satu cuma ngeliat doang ya? Itu tujuannya. Fik ya, fik lah. Perbuatan. Mas. Cukup di sana. Bilo. Assalamualaikum Bilo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa yang Kisanak cari lagi? Saya pikir apa yang diceritakan oleh Sekoro sudahlah sangat jelas di sana. Saya hanya ingin mencari informasi tentang keberadaan kitab. Percuma Kisanak. Jika Kisanak hanya berpatokan terhadap namanya, bisa saja kitab di tempat ini dinamakan kitab Kebat Bluewing. Akan tetapi di tempat yang lain bisa saja berubah namanya di sana. Janganlah berpatokan terhadap itu. Akan tetapi setelah Ki Sampar Benowo mengatakan nama kitab itu, diperjelas lagi dengan sebuah sandi di sana. Itu jika Kisanak memperhatikan. Sandi. Sebuah isyarat. Saya pikir Ki Sampar Benowo tidak akan mengatakan hal yang serumit itu hanya untuk menunjukkan rasa belas kasihnya saja. Dia mengucapkan hanya dua kalimat. Kau sudah mendengarnya sendiri. Tentu saya mendengarnya. Yang dia ucapkan, kekuatanmu tidak lebih tinggi dari pohon pinang, dan masa kejayaanmu tidak lebih panjang dari leher angsa. Ada makna di balik itu yang saya telah di sana. Dia berusaha menyampaikan kabar ataupun informasi kepada makhluk di sekitar kejadian ini. Mungkin ini adalah usaha terakhirnya untuk menyampaikan kebaikannya. Karena maksud di dalam kata-kata itu adalah sebuah angka di sana. Angka. Itu jika saya perhatikan adalah menunjukkan sebuah angka. Dia mengatakan pohon pinang yang mungkin saja bisa diartikan sebagai angka 1. Lurus seperti pohon pinang dan disusul dengan leher angsa yang berbentuk seperti angka 2. 12 maksudnya. Itulah yang saya tahu di sana. Saya berkeyakinan angka itu bukan angka sembarangan.
Karena saya pernah mendengar isyarat semacam itu, yang pada akhirnya isyarat itu menunjukkan sebuah tempat atau sebuah waktu atau sebuah arah. Tetapi yang saya yakin di sini di sana, yaitu menunjukkan sebuah tempat. Karena apa? Angka 12 itu melambangkan seperti bulan. Ya, bulannya itu 12 bulan gitu. Benar di sana. 1 tahun. 1 tahun. Di penanggalan Islam maupun penanggalan yang kalian gunakan saat ini, itu keduanya memiliki tanggal dengan jumlah bulan 12. Iya, benar-benar bulan. Dan ini bukan sebuah kebetulan di sana. Karena tidak jauh dari tempat ini ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Bulantara. Kerajaan Bulantara ada di sini. Tidak jauh dari sini di sana. Bagaimana mungkin kebetulan itu bisa terjadi? Bulantara. Apa jangan-jangan Kerajaan Bulantara yang mempunyai kitab itu, kepat beling itu, Bilo? Saya yakin kitab itu ada di tempat itu, di Kerajaan Bulantara. Yang saya tidak yakin, apakah kitab itu benar miliknya atau adalah karangan yang memiliki kitab itu adalah Ki Sampar Benowo. Itu yang belum saya ketahui di sana. Baiklah, Bilo. Mumpung kerajaan itu tidak jauh dari sini, saya akan bergegas ke sana mencari informasi tentang kitab itu. Yakin tuh yo, Bilo. Keyakinan saya mengarah ke itu, mengarah ke tempat itu. Dan bisa saja karena itu adalah kitab yang penting, mungkin akan dijaga oleh makhluk atau disembunyikan oleh makhluk. Akan tetapi setidaknya kita tahu arah kemana kita melangkah di sana. Bilo. Mungkin saja ada rahasia yang besar di balik kitab itu. Kitab kepat beling dan Kepat beling, angka 12. angka 12. Mungkin saja itu angka 12 mewakili bab atau ayat atau apa Angka 12 adalah menunjukkan tempat di sana. tempat. Oh, bulan. Bulan itu di sana. Tadi kerajaan Bulantara apa ya? Kisanak bisa perhatikan lebih jelas jika Kisanak sudah mendapatkan kitab itu. Ya, baiklah. Nah, kerajaannya di mana, Mas? Tidak jauh dari sini katanya. Lebih tepatnya ke arah tenggara di sana. Ya. Saya akan bergegas ke sana, Bilo. Baiklah, saya harap Kisanak berhati-hati. Siap. Semoga ini bisa menjadi titik terang. Dan semoga selama masa kehidupan Ki Sampar Benowo bisa menjadi berkah untuknya. Amin. Amin. Al-Fatihah. Apakah benar yang saya katakan? Benar. Bilo sekarang sudah islami banget ya, Mas. Mantap, Bilo. Baiklah di sana. Mungkin saya hanya bisa membantu. Hanya sampai di sini saja dulu. Loh, ikut mbok. Yo. Saya sempatkan untuk mendengarkan percakapan kalian. Hah? Karena saya pikir akan banyak kabar dan berita penting untuk saya mengerti. Terus Dan saya akan kembali lagi untuk belajar kembali. Karena jujur, saya banyak terbebani oleh pikiran-pikiran pada saat belajar. Jadi saya butuh istirahat. tambah. Doakan saja. Semoga ilmuku semakin Amin. baik. Amin. Mohon maaf karena saya bisa membantu kalian hanya berpikir sampai di sini saja. Karena pikiran saya pun butuh istirahat. Lagi belajar sih yo. Ingat jangan pernah memuji saya di sana. Tidak. Apa? Itu dirimu dalam kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.